Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami. Dan sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang membela kebenaran dan kemuliaan firman-Mu sendiri. Layakkan kami semuanya, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tema renungan pada hari ini, tema besarnya adalah iman yang menyelamatkan. Dan subtemanya adalah bukan sekedar beriman. Ayat pokok pada hari ini adalah Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, yang demikian bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara sekalian, ayat yang baru saja kita baca mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, seringkali muncul pertanyaan, kalau begitu yang menyelamatkan kita iman atau perbuatan? Nah, tentu saja ayat tadi bukan berarti bahwa perbuatan baik dan perbuatan benarlah yang menyelamatkan kita. Tetapi keselamatan tetap didasarkan pada iman atau percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudara sekalian, iman atau percaya kita kepada Yesus itu juga menyatakan bahwa Dia, Tuhan Yesus, sebagai teladan, tokoh sentral yang kepadanya kita bukan hanya percaya, tetapi kita meneladani setiap perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan di dalam seluruh kehidupannya, hingga kemudian Yesus disalibkan, tidak ada satu kali pun Yesus melakukan kesalahan. Apalagi Yesus melakukan perbuatan yang tidak benar atau tidak baik. Dengan kata lain, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengimani dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita semestinya meneladani sikap, perilaku, dan perbuatan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara sekalian, kalau itu yang terjadi, maka iman yang kita miliki, yaitu percaya kepada Yesus, seharusnya berbentuk atau dimanifestasikan, diejawantahkan, dinyatakan bukan hanya dengan sekedar kita percaya saja, tetapi dinyatakan dalam perbuatan yang benar dan baik di dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahkan dimanapun kita berada. Saudara sekalian, di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayatnya di sana sampai dengan ayat yang ke-26, ayat 14 sampai 26, dikatakan bahwa ayat 21, bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi sekali lagi, iman itulah yang menyelamatkan. Disempurnakan iman itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, fenomena saat ini yang sering terjadi. Ada orang yang mengatakan bahwa saya sangat beriman, saya mengimani adanya Allah, saya mengimani adanya Tuhan. Tetapi perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan perbuatan yang benar, tidak mencerminkan perbuatan yang baik,
sesuai dengan sekedar apa yang diakui. Dan kalau iman yang seperti itu yang terjadi, maka itulah yang disebut sebagai iman yang mati. Saudara sekalian, di dalam Yakobus pasal kedua, ayat yang ke-19 dikatakan begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Perhatikan. Tetapi setan-setan pun percaya, setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan bahwa setan itu percaya, setan itu takut benar pada nama Allah dan dia mengerti bahwa ada Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Bahkan dia gemetar. Tapi perbuatan iblis, perbuatan setan tidak pernah baik, apalagi benar. Nah, sekarang kalau kembali kepada kita, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengaku sebagai orang percaya, mengaku sebagai orang yang beriman pada Yesus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita, tapi perbuatan kita, perbuatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tidak ada perbuatan yang benar, tidak ada perbuatan yang baik, maka mari kita introspeksi diri. Seperti siapakah sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Yaitu persis sama dan bahkan tidak lebih daripada setan. Mohon maaf. Itulah sebabnya Bapak, Ibu sekalian, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengaku memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka iman itu harus dinyatakan, diejawantahkan dalam sikap perbuatan kita yang benar dan baik. Perbuatan yang benar dan baik itu harus kita lakukan sebagai bentuk dari iman kita, meneladani Yesus Kristus, mempercayai Dia di dalam segala aspek. Dan bukan hanya dalam perkataan. Sekarang ini juga dalam tulisan kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, baik itu di sekolah, tempat pendidikan, baik itu di tempat bekerja, baik itu di lingkungan keluarga kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam posisi sebagai pimpinan, baik perbuatan kita, omongan kita, tulisan kita, tidak ada sesuatu yang membangun, tidak ada sesuatu yang menguatkan, tidak ada sesuatu yang membawa kebenaran, maka sebagai pimpinan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan dianggap sebagai orang yang beriman, tetapi tanpa perbuatan, dan itu adalah sia-sia. Kalau posisi kita sebagai anak buah barangkali, tetapi perbuatan kita, sikap kita, senantiasa ada pertentangan dengan keimanan kita, yaitu tidak pernah berbuat baik, tidak pernah jujur dalam bertindak, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah anak-anak buah yang belum sesuai dengan keimanan kita, bahkan sama seperti iblis dan setan, yaitu apa? Perbuatan kita tidak ada kebenaran walau kita mengaku kita memiliki iman. Sebab itu Bapak sekalian, mari sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, nyatakan keimanan kita di dalam setiap tindakan. Sama seperti Bapak Abraham. Dia dibenarkan karena perbuatannya, bukan karena sekedar dia percaya, tetapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya ketika dia mengorbankan Ishak. Dan karena Allah tahu betapa hatinya mencintai dia, maka rencana mengorbankan Ishak itu dibatalkan, bahkan menjadi suatu bukti bahwa Abraham adalah orang yang percaya, beriman, dan dia dibenarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami beriman, percaya pada Yesus Kristus Tuhan kami sebagai juru selamat, penolong, bahkan Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Tetapi mari Bapak, berikan kepada kami kemampuan dan kemauan mengimplementasikan iman kami dalam perbuatan yang benar, yang baik, dimanapun kami berada. Di lingkungan kami belajar, di lingkungan kami bekerja, di lingkungan kami bersosial, di lingkungan kami berumah tangga. Jadikan kami menjadi orang-orang yang beriman dengan bukti perbuatan yang benar dan baik. Sehingga sungguh Tuhan, iman kami dilengkapi dengan perbuatan baik
Dan sesuai dengan janji-Mu ketika kami percaya, kami diselamatkan bahkan membawa jiwa-jiwa datang kepada Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya. Jadikan iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai satu dasar untuk kita berbuat benar dan baik dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.